Alhamdulillah, nikmat terbesar Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam. Karena dengan Islam kita selamat. Dengan Islam kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Artinya, kalau kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah, tempat orang-orang yang Allah ridhoi, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali Islam. Dan Allah juga menegaskan, apapun selain Islam tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat menyelamatkan hamba dari azab Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Berdasarkan ayat ini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua jalan yang dapat mengantarkan kita ke surga kecuali jalan Islam. Tidak ada jalan yang lain. Allah tegaskan, tidak diterima selain Islam. Hanya Islam yang Allah terima. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk mengabarkan hal ini. Kata beliau, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah ada seorang pun umat ini, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, yang pernah mendengarkan dakwah agama Islam yang aku bawa, kemudian orang itu mati sebelum beriman dengan ajaran yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Padahal jamaah sekalian, Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya pada asalnya adalah agama yang benar, yang Allah turunkan dalam kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian sebagian besar mereka telah kufur terhadap ajaran asli yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi masih ada tersisa orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang asli.
dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Kalau dia menyembah kepada Allah dan mengikuti ajaran asli yang diturunkan di dalam Taurat dan Injil. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengabarkan, jika beliau telah diutus dan mereka tidak masuk kepada agama beliau, agama Islam, maka mereka termasuk penghuni neraka. Walaupun dia masih mengikuti ajaran asli yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Apalagi kalau yang dia ikuti ajaran yang sudah mereka rubah-rubah. Bahkan Nabi SAW menegaskan, "Lau anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Andaikan Musa masih hidup, maka beliau harus mengikuti aku. Jadi jangankan umat-umat terdahulu, para nabinya pun diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengamalkan syariat yang diturunkan kepada beliau. Maka jemaah sekalian, kita pun paham Islam adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tetapkan Islam sebagai risalah terakhir dari seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi. Allah tutup dengan ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Islam juga diberi keistimewaan oleh Allah dengan kesempurnaan yang tidak Allah berikan kepada ajaran-ajaran terdahulu, agama-agama terdahulu. Sebagaimana Allah tegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kucukupkan untukmu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, dan telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ini diantara keistimewaan agama Islam sebagai agama terakhir yang pernah Allah turunkan ke muka bumi, maka Allah jadikan Islam itu sempurna. Sempurna itu artinya semua yang kita butuhkan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sudah Allah turunkan, sudah Allah ajarkan, sudah ada di dalam ajaran Islam, sehingga kita tidak memerlukan yang lain. Sempurna itu juga bermakna tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Dan juga bermakna apabila kita berusaha mengamalkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mencapai kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kita berpaling darinya, maka hidup kita akan sengsara di dunia dan di akhirat kelak. Karena barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan yang Allah berikan, hidupnya akan sengsara di dunia dan di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Makna kehidupan yang sempit di dunia ini, jemaah sekalian, itu mencakup dua makna. Yang pertama, kehidupannya di dunia tidak diberkahi. Dia tidak bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, kuburannya kelak akan disempitkan, wal iyadzubillah. Barang siapa berpaling dari Islam, maka di dunia kehidupannya tidak akan diberkahi,
dia tidak mungkin menggapai kebahagiaan yang hakiki, dan kuburannya akan disempitkan. Kemudian bagaimana nasibnya kelak di hari kiamat? Kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia kelak di hari kiamat dalam keadaan buta, nggak bisa melihat. Qala rabbi hasyartan Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia pun bertanya, wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat? Qala, maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau pun melupakannya, engkau meninggalkannya, engkau tidak peduli padanya, walaupun dia enggak memusuhi. Kalau dia memusuhi, lebih parah lagi. Ini yang dibicarakan dalam ayat ini, orang yang tidak beriman, tidak mencintai, tapi tidak juga memusuhi. Kata Allah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau melupakan, maka begitu pula hari ini kamu pun dilupakan. Jadi jemaah sekalian, tidak mungkin menggapai kebahagiaan yang hakiki orang yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam.